potensi loh saudara untuk hidup kita punya potensi menjadi najis gitu. Kita punya potensi apapun tindakan kita, apapun perbuatan mulia yang kita kerjakan, tetapi ada potensi untuk kita menjadi najis. Itu ada saudara. Seorang ibu saudara, ya, ketika saya merenungkan ini, dia harusnya ya sudah dong saudara, nggak usah diperhitungkan itu jadi sebuah kenajisan. Kenapa? Karena tindakannya itu bukan tindakan yang apa ya? Bukan tindakan remeh-temeh, tapi tindakan yang luar biasa, saudara. Ya, sebuah tindakan yang buat saya mulia sekali. Tetapi tetap ketika dia selesai melahirkan, dia diperhitungkan, saudara. Dia tetap terkena, dia tetap terdampak dengan apa? Ketidaktahiran. Artinya sekali lagi saya katakan bahwa apapun tindakan kita, saudara, kita punya potensi untuk menjadi najis itu. Apapun yang kita lakukan, saya nih, saudara, saya contoh, ya, saya sebagai gembala, saya punya potensi untuk menjadi najis. Gitu. Saya punya kemungkinan besar untuk tetap menjadi najis. Saudara sebagai orang tua, saudara, ya, yang bekerja. Dan pekerjaan saudara bukan cuma buat saudara sendiri, bukan buat saudara sebagai suami, tapi saudara bekerja, saudara berusaha, saudara bekerja keras untuk menghidupi anak dan istri, ya, keluarga saudara. Tetapi di tengah-tengah usaha saudara punya potensi juga untuk menjadi najis. Saya sebagai gembala, ya saudara, ya, saya punya potensi untuk menjadi najis. Dalam pekerjaan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang membimbing orang, ceritanya nih saudara, ya, yang membimbing rohani orang, menuntun rohani orang, ya, yang tidak mengenal Tuhan dibawa jadi mengenal Tuhan, yang tidak setia jadi setia, yang hidupnya tidak taat, yang sembarangan, yang dituntun supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hidup yang kayak saya nih saudara, ya, saya harus sadari bahwa saya punya potensi untuk menjadi najis. Padahal apa yang saya kerjakan itu boleh dibilang sesuatu yang baik buat orang lain. Ini yang kita harus pahami. Ya, ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan kita bilang begini, saya kan pendeta, ya itu urusannya beda. Saya dispesialkan sama Tuhan, saya dikhususkan sama Tuhan, saya tidak diperhitungkan kesalahan-kesalahan saya. Oh tidak, saya juga mesti berhati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi saudaraku, ya, saya membimbing orang, tetapi akhirnya saya sendiri kehilangan keselamatan itu sendiri. Saudara sebagai orang tua juga punya resiko menjadi najis. Ya, saudara membimbing anak-anak dari kecil besar jadi orang, saudaraku, ya. Jadi orang yang luar biasa, tapi saudara punya potensi kalau sudah tidak hati-hati, saudara menjadi orang tua yang tidak tahir di hadapan Tuhan. Karena berjuangnya saudara, ya saudara, sampai akhirnya ada banyak hal yang saudara lakukan, hal-hal yang kurang berkenan. Demi apa? Kadang-kadang demi warga. Maksud saya begini, ternyata saudaraku, ya, kita tidak bisa bilang bahwa kenapa sih begini, kenapa saya harus begini, kenapa saya kena kepada ketidaknajisan, kepada kenajisan, kenapa saya diperhitungkan kepada kenajisan. Kita cuma diingatkan supaya kita berhati-hati. Ada amin, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berhati-hati. Saudara sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, saudara harus berhati-hati. Bahwa potensi untuk menjadi najis itu siapapun akan bisa mengalami. Bahkan seorang ibu yang melahirkan seorang anak dengan sebuah perjuangan yang mempertaruhkan nyawanya sekalipun, dia tetap diperhitungkan menjadi seorang yang najis. Kenapa sih? Kenapa nggak diperhitungkan perbuatan yang hebatnya? Ya, sudah seperti itu, sudah.
Maksudnya, yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, kita harus jaga kehidupan kita, siapapun kita. Ada amin, saudara? Seperti apapun profesi kita, saya bisa jadi, kalau saya tidak berhati-hati, hidup saya bisa jadi najis di hadapan Tuhan. Dengan apa? Karena saya tidak jaga hati saya. Hati saya jadi hati yang gampang kecewa sama orang. Hati saya jadi orang yang irian sama orang. Melihat orang berhasil pelayanannya, saya jadi iri. Orang setelah dilayani melupakan, saya jadi orang yang jadi kecewa, bahkan sakit hati. Potensi-potensi itu tuh ada. Itulah sebabnya hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus berhati-hati. Ada amin, saudara? Kita harus jaga terus hidup kita. Saudara sebagai orang tua, saudara harus jaga hidup saudara. Supaya apa? Supaya walaupun saudara berjuang buat anak, walaupun saudara mati-matian hidupi anak, tetapi juga saudara harus berhati-hati. Saudara nggak bisa bilang begini, saya berjuang, saya maaf nih saudara ya, saya nipu, saya maling buat anak saya Tuhan, bukan buat saya. Saya nggak bisa bilang begini, tapi itu saya tuh sudah melayani banyak orang Tuhan. Ya begini resikonya, saya pahit karena saya sudah melayani, saya ditinggalin orang, saya dikecewain orang. Saya yang harus jaga hati saya. Ada amin, saudara? Nggak ada urusan sama orang lain. Saudara juga harus jaga hati saudara sebagai orang tua. Jaga tindakan saudara sebagai orang tua. Nggak peduli saudara sudah berjuang untuk anak-anak saudara. Hukum firman adalah hukum firman yang tidak bisa dilanggar. Ada amin, saudara? Dengan segala alasan apapun nggak bisa dilanggar. Tapi kalaupun, maksud saya, firman Tuhan juga bilang begini sama kita, kalaupun kita terdapat kedapatan hati saya, kita datang sama Tuhan, kita bereskan sama Tuhan. Ada amin, saudara? Ada tindakan-tindakan salah saya, ada tindakan-tindakan salah saudara yang tidak berkenan sama Tuhan, datang sama Tuhan, dibereskan. Bukan dengan cara Tuhan, tapi saya berjuang buat orang lain. Saya hidup buat orang lain. Kalaupun saya seperti ini ya udah, tapi bukan salah saya, nggak bisa. Kita harus datang dengan kerendahan hati kita. Kita punya potensi seperti itu. Kita punya potensi untuk menjadi tidak tahir di hadapan. Kecewa sama anak-anak mungkin. Ya, kita sudah besarkan mereka, kita sudah didik, kita sudah kasih yang terbaik sama mereka. Terlepas anak-anak itu ingat dan berbuat bakti kepada kita atau tidak, maaf saudara, itu urusan mereka. Urusan kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap jaga hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Maaf, ada saya melihat ada orang tua ya, yang habis-habisan buat anak. Gak punya berapa anak. Sekolah di luar negeri, sekolah ya. Kalau di luar planet ada sekolah, di sekolah di luar planet. Ya, cuma sekolah di Mars nggak ada sekolah universitas. Ya, jadi usulan di luar negeri baik. Beneran. Ada berapa? Dan kadang kala ada ungkapan rasa kecewa dari orang tua itu. Karena setelah dibesarkan, semuanya jadi hitung-hitungan. Orang tua udah tambah tua, tambah nggak produktif. Betul nggak sih? Orang tua ya semakin bertambah usia, maaf, semakin nggak produktif. Yang harusnya anak-anak kemudian ambil alih gitu. Amin, ya kan? Anak-anak harusnya ambil alih. Anak-anak harusnya yang tadinya ditopang sekarang mengganti posisi yang nopang orang tua. Amin. Harusnya begitu dong, saudara. Dulu kan orang tua yang nopang. Orang tua yang nopang. Pengen apa, begini, begitu, urusan hidup, urusan kawin, urusan modal, urusan apa, orang tua nopang.
Orang tua usia semakin bertambah, jujur, kita akan semakin tidak produktif, menurun, ya, menurun kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu yang menurun. Harusnya anak-anak yang ganti peran. Anak-anak yang sekarang bukan mereka ditopang lagi sama orang tua, anak-anak yang nopang orang tua. Tapi maaf, kadang-kala kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita alami. Dan itu yang saya katakan, itu punya potensi untuk membuat hati ini jadi terluka. Apa-apa masih hitung-hitungan, apa-apa masih pengennya dibayar. Anak-anak sudah pada mentas semua, tapi kalau sudah urusan ngeluarin duit tetap hitung-hitungan. Dulu orang tua nggak ada hitung-hitungan, ini apa-apa hitung-hitungan. Mama udah megang itu rujak belum bungkus 60.000 di jalur, saudara. Ya maaf nih saudara ya, kayaknya nggak pantas banget gitu. Tapi ya sudah gitu, sudah. Kalaupun kita ketemu, saudara ketemu sama hal-hal yang seperti itu, ya sudah. Yang penting adalah bagian kita sudah lakukan yang terbaik buat mereka. Ada amin kan? Dan tetap kita harus jaga hati. Kita juga nggak bilang begini sama Tuhan, Tuhan pateni betul. Tuhan ambil berkatnya, bikin kere anak saya, nggak mungkin nanti. Selanjutnya bagian kita adalah jaga hati kita. Kita tidak menjadi orang tua, papa, mama, papi, mami yang kemudian kita kecewa. Benar itu menyakitkan, ya kan saudara. Tapi ya sudah gitu. Itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan, bagaimana apapun profesi kita, saudaraku, apapun tindakan besar yang kita pernah buat, yang kita lakukan, kita tetap punya potensi untuk menjadi orang-orang yang najis, yang tidak tahir di hadapan Tuhan. Dan saudara sebagai orang tua nggak bisa bilang itu anak apa puthaw apa itu anak puthaw Tuhan. Nggak bisa gitu. Saya nggak bisa bilang Tuhan saya sudah layani orang itu, tapi itu jemaat yang puthaw. Nggak bisa sudah, nggak bisa gitu. Yang saya lakukan apa? Saya harus tetap jaga. Ada amin. Ini sampai akhirnya saudaraku, ketika pun saudaraku kita akhirnya terluka, akhirnya kita menjadi orang yang sakit hati, dikecewakan saudara, dan kemudian itu agak mengganggu kita. Sudah datang sama Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita lagi. Ada amin saudara. Dan kita nggak bisa bilang begini, enggak Tuhan, enggak, bukan saya yang salah. Apa salah saya sebagai papa mama, papi mami? Itu anak yang kurang ajar. Tolong kita ya saudara, supaya dalam apa yang kita kerjakan, menjadi apapun kita dalam hidup ini, dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan sama kita, mungkin besar, luar biasa, hebat, tapi tetap kita menjaga hati kita sudah di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun sampai kita tercoreng, hati kita akhirnya terluka, akhirnya, ya saya juga sering kayak gitu sudah, saya harus jujur, ya, kayaknya tapi nggak bisa. Maaf nih saudara, saya kalau saudara baca Mazmur
Ya, yuk kita sama-sama ngebahas tentang nggak usah, maksud saya kalau kita baca Mazmur itu sudah, Mazmur Daud sudah bilang begini, itu orang-orang yang sudah aku berbuat baik tapi mereka menusuk, murkai mereka, kayak gitu loh. Ya kan, sudah Daud kan lalu kemudian berdoa, murkai mereka Tuhan, hajar mereka, hukum mereka. Ada kedua seperti itu masih boleh kita naikkan menurut saudara? Doanya Daud itu saudara. Nanti kalau sudah baca doanya Daud ya Mazmur 60-an gitu ya. Mazmur 60-an itu Daud ada dalam tekanan, Daud ada dalam tindisan hidup, Daud dikelilingi sama orang-orang yang berkhianat sama dia, saudara. Lalu Daud berdoa, Tuhan ya biarlah apa kayak gitulah saudara, saya nggak ingat ayatnya, tapi sepertinya panah yang mereka lontarkan balikkan kepada mereka. Itu sadis saudara, ya kan? Panah yang dilontarkan sama Daud dibalik. Saya cuma merenung waktu saya baca itu saudara, saya cuma merenung ini, masih boleh kan saya doa seperti Daud? Jawabannya adalah itu Taurat yang Daud pakai. Kita hidup dalam hukum kasih karunia. Ada amin saudara? Doanya Daud maaf nih saudara, udah gak bisa kita pakai. Prinsip-prinsipnya Daud yang tidak bisa pakai. Tapi doa Daud, saudaraku, melampiaskan kekecewaannya dan meminta kepada Tuhan untuk membalikkan balasan itu, menghukum orang-orang yang sudah mengecewakan, yang sudah menganiaya Daud, yang sudah ngerjain hidupnya, yang sudah bikin susah hidupnya Daud. Tolong kita sedang, supaya kita dibawa lebih mengerti lagi tentang kehendak Tuhan. Kita dibawa lebih mengerti lagi tentang apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita dibawa lebih mengerti lagi tentang seperti apa sih, bukan cuma yang baik ya. Hari Minggu kemarin Pak Yohan bilang bukan cuma yang baik, tapi yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat pasalnya yang ke 12 ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Saudara, kalau orang yang katanya, ini kita masih membahas tentang orang perempuan yang cemar kain ya saudara, melahirkan atau apa ya saudara, itu untuk korban pentahirannya Bapak Ibu Saudara, maka dibutuhkan seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran saudara ya, sebagai korban bakaran. Tetapi dikatakan pada ayat yang kedua, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Saya cuma lihat begini saudara, Tuhan tuh dari satu sisi ya saudara, di satu sisi Tuhan nih saudaraku ya, Tuhan tuh di satu sisi Tuhan kaku, nggak bisa ditawar-tawar. Di satu sisi tentang dosa, tentang apa, Tuhan nggak bisa ditawar-tawar. Ya, tentang hukum kekudusan, kesucian, saudara, itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ada hukum yang lain, saudaraku, yang saya katakan pakai istilah hukumnya, saudara. Tapi bagian yang lain, Tuhan tuh saya melihat begini, fleksibel. Sama-sama bilang sama saya fleksibel, saudara. Fleksibel. Dan saya boleh lihat, saya boleh katakan bahwa ayat yang ke-8 ini Tuhan lagi menyampaikan, Tuhan lagi menunjukkan, Tuhan lagi memperkenalkan bahwa Tuhan juga satu pribadi yang fleksibel. Ada amin saudara.
Tetapi yang saya harus bilang begini, yang saya harus katakan supaya jangan sampai salah nih saudara ya, bahwa yang kaku ya harus kaku. Gitu saudara. Yang bagian yang nggak bisa ditawar-tawar, ya nggak bisa ditawar-tawar. Tapi bagian yang kira-kira masih bisa ditekak-tekuk, fleksibel kan, tekak-tekuk. Kalau saudara lihat pipa fleksibel tuh sudah itu tuh bisa ditekak-tekuk, ya, bisa lurus. Kalau ini lubangnya ada di sini, dia bisa dibikin begitu. Kalau dia bagaimana, dia bisa bikin kayak begini, ya. Itu fleksibel, bisa ditekak-tekuk. Bukan berarti hukum Tuhan bisa. Maksud saya gini, ada bagian-bagian yang bisa, ada bagian-bagian yang Tuhan fleksibel, tapi ada bagian-bagian yang kaku, yang memang nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dikurangin 1,5 inci pun atau 0, berapa gitu, nggak bisa. Nah, maksud saya gini, saudara, kadang-kala kita nih saudara yang harusnya fleksibel, kita kaku banget gitu. Yang harusnya kaku banget kita fleksibel, kadang-kadang tidak begitu. Kita nggak tahu menempatkan mana sih yang fleksibel, mana yang harus kaku banget, mana yang paten tuh nggak boleh dioyek-oyek gitu sudah. Mana yang bisa hal-hal seringkali kita kebalikannya. Untuk urusan ibadah yang harusnya itu kaku, ya, urusan ibadah itu harusnya kaku. Kita fleksibelin, kita gampang ya, pemaning ya, pemaning itu. Yang harusnya kaku kita fleksibelkan, yang harusnya fleksibel jadi kaku. Ini kesalahan kita nih saudara. Ya. Hubungan kita sama anak yang seharusnya fleksibel, tapi kaku. Saya selalu tampil sebagai kamu anak, saya papa. Kamu anak, saya mama. Padahal Tuhan sendiri memperkenalkannya waktu dia mau membangun hubungan sama manusia sebagai umatnya. Kadang-kala dia menampilkan diri sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa. Tapi sisi yang lain dia bilang begini, aku ini sahabat. Ada amin saudara? Tuhan sendiri bilang begini, aku ini Bapa, panggil aku Bapa. Tuhan memperkenalkan pribadi secara fleksibel. Kita kadang-kadang memperkenalkan pribadi kita sama anak begitu kaku sampai susah. Akhirnya apa? Bicara tentang panggilan Tuhan, dia Tuhan memperkenalkan pribadi. Itu bicara tentang mau tujuannya apa? Supaya hubungan Tuhan sama kita dekat, nggak ada jarak. Yang saya sering kali katakan sudah, bagaimana mungkin Tuhan bilang sama kita bahwa dia itu sahabat? Bagaimana mungkin? Karena sahabat itu saudara mesti ngerti, sahabat tuh apa ya? Anak bisa nggak cerita loh sama maminya, anak bisa cerita nggak cerita sama kokonya, anak bisa nggak cerita sama pendetanya, sama mentornya, tapi dia bisa cerita apapun juga sama sahabat. Gagalnya dia, errornya dia, dan sahabat sudah cuman dengerin. Saya juga nggak bisa ngebayangin Tuhan jadi sahabat ya saudara. Tuhan yang suci, kudus, lalu kemudian saya cerita tentang kekurangan saya, kelemahan saya. Lalu Tuhan cuma gini, ya udah, jangan gitu lagi. Itu kalau hukumnya Tuhan dipakai, mati kita, digampar. Iya kan? Kalau kita tampil sebagai papa, sebagai mama gitu, anak kita cerita, iya kemarin habis ditawarin minum sama temen, diituin, wah kurang ajar, sahabat tak oncok ya, anaknya sahabat itu oncok gitu.
batu itu cuma merusak anaknya kita, oh dihancur diri. Iya kan? Maksudnya respon gitu, respon. Ini saudara, ini yang seringkali terjadi. Kita yang kaku kita fleksibelkan. Hukum-hukum tentang kebenaran kita fleksibelkan. Lah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Urusan hidup benar kita fleksibel. Yang harusnya kaku, tapi kita fleksibel. Yang fleksibel kita kakukan. Yang harusnya bisa ditekak-tekuk, tapi kita bilang nggak bisa, nggak bisa. Tuhan saya lihat Tuhan satu pribadi yang tahu itu mana yang bisa mana yang bisa dirubah. Ya. Bagaimana mungkin sudah Tuhan bilang begini, ya sudah nggak apa-apa kalau kamu nggak mampu korbanin anak domba yang 1 tahun, udah kamu bawa aja ini nih burung, ya burung tekukur, ya atau 2 ekor burung merpati, burung tekukur, ya sudah atau 2 anak burung merpati itu murah, 2 burung anak burung merpati itu murah. Bayangin dari domba cuma anak burung tekukur murah, tapi Tuhan enggak apa-apa. Tolong kita supaya kita tahu nih, kita diberi hikmah sama Tuhan, mana yang nggak boleh ditawar-tawar, tapi mana yang boleh ditawar-tawar, mana yang kita harus fleksibel dalam hidup ini. Tapi ada hal-hal yang kaku yang nggak boleh dioget-oget gitu, nggak boleh ditekak-tekuk, nggak boleh. Kalau kita mengerti itu, saudara, hidup kita pasti menjadi hidup yang berkenan, diberkati oleh Tuhan. Ya. Kadang-kadang yang kaku kita fleksibelin, ya saudara, pelayanan kita fleksibelin. Prinsip-prinsip hidup yang kaku, saudara, ya nggak boleh jahat, nggak boleh curang, nggak boleh licik, kita fleksibelin, kita fleksibel. Nggak bisa. Akhirnya hidup kita jadi nggak berkenan sama Tuhan, gitu, saudara. Prinsip kita, prinsip-prinsip yang salah yang kita pegang, prinsip-prinsip yang keliru yang kita pegang, prinsip-prinsip yang nggak mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara, prinsip-prinsip yang hanya mencelakakan diri kita sendiri, saudara. Hari-hari ini memang kita sedang dibingungkan dengan satu hukum yang sedang berubah, saudara. Ya, makanya firman Tuhan bilang begini, bahwa hukum itu akan dirubah. Salah satu tanda bahwa akhir zaman itu terjadi, hukum berubah. Artinya apa? Hukum dirubah. Hukum dirubah itu apa? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu aja. Kita akan dibuat bingung hari-hari ini, mana nih yang benar, mana yang salah. Jadi bingung. Kenapa? Yang harusnya kaku orang tekak-tekuk. Ngapa? Saya nggak tahu saudara suka sama Trump atau enggak, ya. Tapi buat saya Trump itu salah satu presiden yang mulai menegakkan yang di masa pemerintahannya, dia menegakkan yang namanya hukum-hukum kebenaran. Zaman-zaman sebelumnya bagaimana Amerika tuh dirusak moral dengan LGBT, dengan segala macam. Tapi di zaman Trump, bayangkan saudaraku, ya, di zaman Trump itu dibatasi sekali yang seperti, dan orang nggak suka. Ini tidak menghormati hak asasi manusia. Sudah tahu di Australia, di beberapa negara di Eropa, kalau misalnya ada orang, ya laki sama laki minta datang sama saya nih, Bangga minta diberkati sebangga. Itu saudara, maaf. Itu kalau di Amerika, di luar negeri, saudara, itu kalau saya bilang, dan soak ya, nggak mau. Saya ditangkap.
Saya dipenjara. Bayangin. Sudah bisa nangkep tuh. Ya, pakai. Kami itu udah cocok, Pak. Kami itu udah merasa itu sehati. Mari. Baca gambar. Maju penjara. Tidak. Benar ya Pak Gem ya. Tak laporan polisi Pak Gem. Beli ya Pak Jelek. Tak laporan. Saya akan dicap sebagai orang yang tidak, orang yang diskriminatif. Coba. Tolong kita. Apapun kita harus pegang. Kebenaran itu menjadi patokan dalam hidup saya dan saudara. Karena kebenaran itu yang membela saya dan saudara dimanapun kita berada. Ada amin saudara. Kalau kita pegang kebenaran itu akan bela kita. Dia akan mengejar kita, dia akan topang kita, dia akan pagari kita, dia akan support kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Jangan takut. Oke, Tuhan tolong saya dan saya memberikan kekuatan, keberanian buat kita untuk kita memegang kebenaran, menegakkan kebenaran saudara. Mari kita menyembah.